Sini aja deh. Iya. Ini khususan yang lebih. Iya. Sama-sama belajar kok ini. Ini Pak Dede. Amin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah Majelis Taklim Ar-Raudhah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait, keluarga Bapak Barokah Sa'di dan Ibu Hesti, semoga Allah Ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita sekalipun pada waktu yang berbeda. Biasanya kita berada di Sabtu pekan pertama, namun khusus di bulan ini kita berada di Sabtu pekan kedua. Mudah-mudahan langkah kaki panjenengan, niat Bapak Ibu untuk menuntut ilmu pada pagi hari ini tercatat di sisi Allah sebagai amalan salih yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kajian kita melanjutkan sebenarnya tema kelanjutan daripada kajian sebelumnya. Jadi kalau pada kajian sebelumnya kita membahas tentang umurmu kau gunakan untuk apa, dan amalan-amalan agar umur kita barokah, umur kita manfaat. Maka hari ini saya diminta untuk menyampaikan tausiah dengan tema ada apa setelah kematian. Ada apa setelah kematian? Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saya beri judul saja, tema pada pagi hari ini masih sama seperti tema ada apa setelah kematian. Saya beri judul pelajaran berharga dari proses perjalanan ruh
dari jasad sampai ke lahat. Nah itu. Jadi pelajaran berharga dari proses perjalanan ruh dari jasad sampai ke lahat, ke liang lahat. Ya. Jadi ketika ruh itu sudah dicabut, kemana ruh itu? Nah itu intinya itu. Jadi kita akan membahas pelajaran berharga dari proses perjalanan ruh dari jasad sampai ke lahat. Itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Karena materi kita ini lumayan agak panjang, maka saya tidak memperpanjang muqaddimah. Saya langsung masuk materi inti saja. Saya akan bacakan sebuah hadis yang panjang, yang mana Nabi menceritakan tentang proses perjalanan ruh ketika keluar dari tubuh kita, dari jasad kita, sampai ruh itu masuk ke liang lahat. Jadi nanti ruh itu dikembalikan lagi saat kita berada di dalam kubur, sudah dikuburkan. Nah itu gimana ini? Ruh ini gimana perjalanannya? Nah itulah yang akan kita bahas setelah kita bacakan hadisnya yang panjang. Barulah kita petik pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Baik, minta tolong Pak Dedi, Sahih Targhib wa Tarhibnya jilid 6. Nomornya Sahih Targhib wa Tarhib nomor 3558. 3558. Sahih Targhib wa Tarhib 3558. Ya, kita dengarkan bersama. 3558. Panjang ya? Panjang. Yang E, poin E. Ya. Baik, silakan dibaca yang keras. 3558. 3558. Hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an. Nah, ini kita dengarkan baik-baik jalan cerita hadisnya tentang proses perjalanan ruh keluar dari jasad sampai masuk ke lahat, ke jasad lagi, dari jasad ke jasad. Nah, itu ya. Baik, kita dengarkan. Silakan. Imam Ahmad meriwayatkan, silakan. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu dia mengatakan. 3 poin E ya. Poin E ya. Silakan. Ya, itu dibaca aja atasnya. Silakan. Imam Ahmad meriwayatkannya dengan sanad yang mana para perawinya dijadikan hujjah dalam As-Sahih. Terus. Yang lebih panjang dari ini. Terus. Naskah hadisnya Al-Bara' mengatakan. Nah, Al-Bara' bin Azib sahabat Nabi radhiyallahu an. Ia menceritakan. Jadi sumber pembawa ceritanya ini sahabat Nabi namanya Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an. Lanjut, silakan. Kami keluar bersama Nabi SAW. Lalu apa yang terjadi? Beliau menyebutkan hadis yang semisalnya sampai perkataan, lalu Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dan mengatakan, stop. Jadi ini hadisnya panjang sebenarnya Bapak Ibu, panjang sekali. Saya bacakan dari awal secara ringkas. Jadi Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an mengatakan bahwasannya suatu ketika tatkala meninggal salah seorang sahabat Ansor. Berarti kalau sahabat Ansor tinggalnya di Madinah. Ada salah seorang sahabat Ansor meninggal. Rasulullah SAW bersama para sahabat mengantarkan jenazah itu sampai ke pekuburan. Apa yang terjadi? Ternyata ketika sampai di kuburan, ternyata belum digali. Kenapa? Loh, ibu-ibu nggak dengar? Lo ngotot kayak gini nggak dengar? Ini mic-nya, maksudnya yang untuk yang ini. Pak, jadi kurang keras aja ya. Yang kurang keras saya atau Pak Dedinya? Oh, Pak Dedi. Salonnya ada di dalam, ada. Ada satu. Depan satu, belakang satu. Coba tes. Tes.
Tes, ampun. Dengar. Dengar ya, baik. Iya, kita lanjutkan. Jadi ceritanya kami ulang sedikit. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, beliau menceritakan suatu hari ada salah seorang sahabat Ansor, berarti tinggal di kota Madinah, meninggal dunia. Lalu Nabi mengantarkan jenazahnya ke pekuburan. Ternyata tatkala sampai di kuburan, ternyata kuburannya belum digali. Sehingga dilakukanlah penggalian. Rasulullah SAW dan para sahabat menanti dilakukan penggalian kubur. Nah, pada saat itulah sambil menunggu penggalian kuburan, maka Nabi SAW sambil memegang sebuah tongkat, kemudian beliau memukul-mukulkan tongkatnya ke tanah, sedangkan para sahabat waktu itu hening, diam. Tidak ada satupun perkataan yang keluar. Diam, hening. Sampai-sampai kata Al-Bara' bin Azib, melihat suasana yang hening, diam tersebut, hampir saja burung-burung itu hinggap di kepala para sahabat. Karena katanya para alim ulama, karena burung itu tidak mungkin hinggap di ranting atau dahan yang bergoyang. Nggak mungkin. Burung itu akan hinggap di ranting yang tenang. Dia. Maka maksudnya adalah saking tenangnya sahabat, saking khusyuknya, saking heningnya, sampai kepala mereka hampir dihinggapi burung waktu itu. Hampir. Ya. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya dan berkata kepada para sahabat. Lah ini mulai jalan ceritanya. Jadi sambil menunggu penggalian kubur itu, Nabi bersabda, menceritakan proses perjalanan ruh keluar dari jasad sampai kembali ke jasad lagi. Apa kata Nabi? Silakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apa kata Nabi? Ista'idhu billahi min adzabil qabr marrataini aw salasan. Silakan. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau mengatakan 2 atau 3 kali. Jadi Nabi mengatakan, berlindunglah kalian dari azab kubur. Berlindunglah kalian dari azab kubur. Nabi mengucapkan itu 2 atau 3 kali. Berarti azab kubur itu benar-benar ada. Buktinya Nabi menyuruh kita berlindung dari azab kubur. Sebagaimana kalau kita sholat, itu juga berlindung kepada Allah. Kita minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Nah itu ya. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah itu ya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan fitnah mati, dan fitnah al-masih ad-dajjal. Kan begitu. Bahkan ketika kita zikir pagi petang, itu juga ada doa berlindung dari azab kubur. Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Oh, azab kubur ada. Bahkan ada zikir pagi petang. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr. Oh, ya. Banyak doa-doa berlindung dari azab kubur. Termasuk ini. Nabi menyuruh kita berlindung dari azab kubur. Lanjut, Pak Dedi, teruskan. Silakan. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nah, mulai. Nabi melanjutkan sabdanya. Apa kata Nabi? Innal abdal mu'min idza kana finqita'i minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Silakan. Sesungguhnya seorang hamba yang mukmin saat berpisah dengan dunia menuju akhirat. Apabila seorang mukmin berpisah dari dunia menuju ke alam akhirat, berarti pada saat meninggal ini.
Ya, apabila seorang mukmin, seorang hamba mukmin, dia berpisah, meninggalkan dunia menuju alam akhirat, apa yang terjadi? Malaikat dari langit turun kepadanya. Para malaikat turun kepadanya. Malaikat turun kepada si calon mayit, si calon jenazah. Ya, itu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Teruskan aja. Wajahnya putih bersih. Wajahnya para malaikat itu putih bersih. Loh, ini bukan malaikat maut, Ustaz. Bukan. Bukan, makanya nanti akan kita jelaskan. Yang datang pertama kali itu adalah para pembantu-pembantunya malakul maut. Malaikat pencabut nyawa. Yang datang awal ini datang awal. Terus lanjut. Selain wajahnya putih berseri, lanjut. Wajah-wajah mereka bak matahari. Wajah mereka seperti matahari, kata Nabi. Lanjut, teruskan. Mereka membawa kafan dari kafan-kafan surga. Jadi nggak satu malaikat, banyak ini malaikatnya. Mereka membawa kafan-kafan surga. Lanjut. Serta wewangian dari surga. Serta minyak wangi. Dari minyak wangi surga. Masya Allah. Ini kalau yang meninggal mukmin. Nanti kita akan sebutkan kalau yang meninggal orang kafir. Beda perlakuannya. Lanjut, teruskan. Silakan. Sampai para malaikat itu duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Seluruh malaikat ini duduk di dekat jenazah ini sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Jadi, ini orang mau meninggal ini tahu, tak usah tahu. Orang mau meninggal dia tahu. Tetapi lisannya tidak mungkin dia mengucapkan. Makanya orang mau meninggal itu tahu kalau dia mau meninggal. Siapa yang datang tahu dia. Tahu. Nanti ada dalil yang menjelaskan itu. Jadi orang mau meninggal itu didatangi malaikat-malaikat ini tahu. Bahwasanya hari ini terakhir saya melihat istri saya. Hari ini terakhir saya melihat suami saya. Hari ini terakhir saya lihat anak keturunan saya. Saya terakhir hidup di dunia hari ini. Tahu dia. Cuman mulutnya terkunci. Nggak bisa. Jelaskan. Baik. Jadi duduknya itu sejauh mata memandang. Tapi dia tahu. Terus kemudian lanjut. Silakan. Kemudian malakul maut datang. Lah, eksekutornya datang. Jadi malakul maut itu datang setelah pembantunya. Pembantu malakul maut datang lebih dulu. Setelah itu malakul mautnya. Sang eksekutornya. Lanjut. Di mana duduknya malakul maut itu? Silakan. Dia duduk di dekat kepalanya dan mengatakan, nah, malakul maut ini duduk di dekat kepala seorang mukmin, si calon mayit, calon jenazah mukmin, sambil malakul maut berkata, ini karena yang mau meninggal mukmin ya, apa perkataannya? Ayyatuhan nafsut thayyibah, ukhruji ila maghfiratim minallah wa ridwan. Silakan. Wahai jiwa yang baik. Wahai jiwa yang baik. Silakan. Keluarlah menuju ampunan dan keridhaan Allah. Keluarlah engkau dari jasadmu menuju kepada ampunan dan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Setelah itu apa yang terjadi? Rasulullah SAW bersabda. Apa itu? Maka nyawa itu keluar. Keluar nyawa itu. Nyawa itu keluar. Diibaratkan seperti apa? Nyawa itu keluar dari jasad. Lanjut. Yaitu mengalir sebagaimana air mengalir dari bibir tempat minuman. Jadi nyawa itu keluar dari jasad itu seperti air yang mengalir dari mulut teko. Jadi kalau kita menuangkan air dari mulut teko atau botol, maka seperti itulah. Maksudnya apa ini? Lancar. Tidak ada hambatan keluar. Dan Bapak Ibu mohon maaf, harus diketahui, ruh itu ketika keluar dari arah naik ke atas. Ruh itu keluar dari bawah naik ke atas. Dari kaki naik ke atas. Makanya jangan kaget ada sebagian orang yang ketika meninggal matanya terbelalak melihat ke atas. Itu bukan karena orang itu pelaku maksiat, bukan. Karena suaminya Ummu Salamah, yang nantinya Ummu Salamah ini dinikahi oleh Nabi. Suaminya itu pada saat meninggal matanya terbelalak ke atas, lalu ditutup oleh Nabi. Lalu kata Nabi, sesungguhnya ruh itu ketika keluar naik ke atas. Ada orang yang kuat langsung merem, ada langsung merem, ada orang yang tidak kuat terbelalak, ada orang yang mungkin sedikit menahan sehingga seperti orang apa itu
Melek normal, bukan melek normal. Kalau tidur itu jadi setengah tertutup, setengah melihat. Jadi tidak bisa nutup plus itu tidak bisa. Ada, dia nahan rupanya, nahan. Sehingga ada yang langsung plus kayak orang tidur. Ya, kayak orang tidur plus. Ya, sampai katanya orang, ya Allah mati ini koyok wong turu. Nah, mati ini koyok wong turu. Itu kenapa? Karena dia kuat rupanya. Ada orang yang tidak kuat, ada. Sehingga salah satu matanya atau dua-duanya mendelik. Terbelalak ke atas karena nggak kuat. Itu bukan karena orang itu dosanya banyak, bukan. Lah kita kadang enggak. Mati ini mendelik, Rek. Oh, pusing dilakoni ini. Lah ini. Sudah suudzon. Padahal kata Nabi, itu karena dia tidak kuat. Melihat apa ini ketika merasakan ruh itu naik ke atas. Baik, kita lanjut. Teruskan, apa yang terjadi? Lalu nyawa itu diambil oleh malaikat maut. Nah, nyawa itu setelah keluar dipegang oleh malakul maut. Dipegang nyawa itu, ternyata apa yang terjadi? Apabila malakul maut telah berhasil memegangnya, Terus, maka para malaikat yang banyak itu tidak membiarkannya nyawa itu berada di tangan malaikat maut. jadi seluruh para malaikat, pembantunya malaikat, yang pertama kali datang, mereka tidak membiarkan nyawa itu berlama-lama di tangannya malakul maut. Mereka nggak mau biarkan. Jadi langsung disambar, diambil, dimasukkan ke dalam kafan yang mereka bawa, kafan surga dengan aroma minyak wangi surga, langsung naik ke atas, dinaikkan ke atas. Jenazah masih di Surabaya, ruhnya siap naik ke atas, dibawa oleh pembantunya malakul maut yang jumlahnya sangat banyak, naik ke atas. Lanjut teruskan. Hingga mereka bisa mengambilnya dan meletakkannya pada kain kafan dan wewangian itu. Teruskan. Lalu muncul darinya aroma minyak kasturi yang ditemukan paling wangi di dunia. Ketika naik ke atas langit, ternyata aroma wanginya menyebar. Aroma wanginya menyebar. Sehingga para malaikat penduduk langit, mereka berkata, "Mahadha ruhu tayyib." Silakan. Rasulullah SAW bersabda, Ya, lalu para malaikat itu membawanya naik. terus. Maka tidaklah melewati, maksudnya sambil membawa mayit ini, Ya. sekelompok malaikat melainkan mereka akan mengatakan, Apa sekelompok malaikat yang ada di langit? Kata mereka, ruh siapakah gerangan yang baik ini? ruhnya siapa yang baik ini? Wanginya luar biasa. Lanjut teruskan. Mereka menjawab, Fulan bin Fulan. Ruhnya Fulan bin Fulan. Yang jawab ini malaikat pembawa ruh. Lanjut teruskan. Sambil menyebutkan nama yang terbaik yang menjadi panggilannya di dunia. Namanya yang terbaik, nama terbaiknya di dunia disebut oleh malaikat. Fulan bin Fulan. Lalu kemudian sampai akhirnya tiba di mana Pak Dedi? Lanjut. Sampai akhirnya mereka tiba di langit dunia. Langit dunia, langit dunia. Langit dunia. Jadi yang warna biru di atas itu bukan langit. Itu pembiasan air laut saja. Belum apa-apanya, itu masih lurus terus. Ya, jadi kalau kita sempat melihat ada apa itu bintang-bintang seperti atau planet-planet itu belum langit dunia, itu belum, masih terus ke atas. Ya, belum apa-apanya itu. Ya, ini sudah sampai langit dunia, tingkat pertama. Maka di situ ada pintu rupanya. Lanjut teruskan. Mereka meminta agar dibukakan untuk mayit itu. Ternyata setiap langit itu ada pintunya. Dan Bapak Ibu kalau baca Al-Quran, di surat An-Naba, Allah sebutkan, tiap langit ada pintunya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Ketika pintu-pintu langit telah terbuka. Oh, berarti langit punya pintu. Setiap langit ada pintunya. Mereka minta dibukakan. Terus apa kata penghuni langit pertama? Penghuni langit pertama, silakan. Kemudian para penghuni tiap langit mengiringi dan mengantarnya sampai ke pintu langit berikutnya. Nah, estafet. Jadi langit pertama ngantarkan ke langit kedua. Lalu malaikat penghuni langit kedua ngantarkan langit ketiga. Sampai terakhir di mana? Ruhnya orang ini di mana Pak Dedi? Lanjut. Sampai berakhir di langit ketujuh. Oh, ini jenazah masih di Surabaya. Masih dimandikan, atau mungkin masih di rumah sakit, masih prosesi, masih dimandikan, dikafani, rohnya sudah ke langit ketujuh. Langit ketujuh. Lalu saat itulah Allah berfirman. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Silakan. Allah Azza wa Jalla berfirman, Uktubu. Ya, silakan.
tuliskanlah catatan hambaku ini di Iliyin. Tulislah hambaku ini di catatan Iliyin. Apa itu Iliyin? Daftar penduduk surga. Tulis. Ditulis oleh malaikat. Daftar penghuni surga. Ini belum kiamat ini. Namanya sudah tertulis. Tulis daftar penduduk Iliyin, penghuni surga. Lanjut teruskan. Kalau sijin, penduduk neraka. Ini Iliyin. Lanjut teruskan. Dan kembalikanlah dia ke bumi. Nah, kembalikan dia ke bumi. Sekarang kembalikan dia ke bumi. Nunggu mayat dikuburkan. Jadi makanya Bapak Ibu jangan berlama-lama prosesi jenazah ini. Jadi kalau orangnya soleh, kasihan dia. Padahal dia ini kepingin segera mendapatkan nikmat kubur. Nunggu anaknya, nunggu familinya. Anaknya nggak dapet tiket, familinya nggak dapet. Terus kapan dikubur ya? Meninggalnya malam, dikubur malamnya lagi. Allahu Akbar. Kasihan mayit. Segerakan. Jangan ditunda-tunda. Segerakan. Jadi kalau dia seorang mukmin, orang soleh, itu maka segerakan. Jangan ditunda-tunda. Jadi menunggu jenazah dimasukkan ke liang lahat. Apa kata Allah tadi? Kembalikan dia ke bumi. Kenapa? Pak Dedi, lanjutkan. Karena aku menciptakan mereka dari bumi. Fa inni minha khalaqtuhum. Aku ciptakan dia si mayit ini awalnya dari bumi, dari tanah, Adam kan dari tanah. Terus wa fiha uiduhum. Silakan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke asalnya. Dan aku akan kembalikan mereka ke asalnya. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Lanjut. Dan dari asalnya aku akan bangkitkan mereka lagi. Jadi asalnya dari tanah, baliknya harus ke tanah. Kita ini asal kita dari tanah, katanya Allah kembalikan ke bumi, dan di bumi itu juga nanti tak bangkitkan dia. Di bumi. Makanya nanti Nabi Isa alaihissalam itu harus turun ke bumi. Harus. Karena beliau belum meninggal. Yang disalib itu bukan Isa alaihissalam. Yang disalib itu adalah mereka yang diserupakan seperti Isa alaihissalam. Makanya harus turun nanti. Makhluk yang dari bumi, asalnya tanah, harus matinya dikubur di tanah. Harus. Makanya nanti Nabi Isa meninggal, wafat, disolati oleh seluruh kaum muslimin, dan dimakamkan. Yang dari tanah harus balik ke tanah. Jadi nanti Nabi Isa turunnya di Masjid Jami, yaitu Damaskus, Syria. Nah, dengan bergelayut di sayap malaikat. Ketika turun, maka di situ sudah ada Dajjal. Tidak ada yang bisa membantai Dajjal kecuali Isa alaihissalam. Dan di situ sudah ada Imam Mahdi. Makanya ada 3 makhluk hidupnya satu zaman. Isa, Imam Mahdi, dan Dajjal. Dan Dajjal matinya di sebuah desa, yaitu namanya Bablut, Palestina. Desa itu sekarang sudah ada. Desa Bablut, matinya Dajjal di situ nanti. Sudah ada. Kalau kita ke Palestina, waktu sebelum corona ya, sebelum COVID ya, ini kan ada umroh yang plus Palestina, itu saya sempat melihat, ya di sini matinya nanti Dajjal. Yaitu dibantai oleh Isa alaihissalam. Bukan hanya Dajjal, babi dibantai, salib semua dipatahkan. Jadi tidak ada nanti di dunia ini yang non-muslim, semuanya Islam. Baik, kembali ke materi kita. Makanya yang dari tanah, kembali ke tanah. Lalu apa yang terjadi? Silakan. Lalu ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Loh, ya ini. Keluar dari jasad, balik ke jasad lagi. Ruhnya itu jadi begitu mayit, ya mayit ini ya, jasadnya dimasukkan ke liang lahat, dimiringkan menghadap kiblat, ditutup dengan papan, diuruk dengan tanah, maka segera ruhnya yang dari langit tadi itu diantarkan lagi oleh malaikat, dimasukkan lagi ke jasad. Lu hidup berarti hidup, masuk. Alamnya beda sudah. Terus mayit didudukkan. Lu duduk Ustaz, duduk. Posisinya duduk mayit ini nanti. Jenazah ini duduk. Langsung jawab berhadapan, beda malaikatnya. Mungkar nakir yang akan dia hadapi. Kalau tadi pembantunya Malakul Maut bertemu dengan Malakul Maut, lalu diiringi malaikat sampai ke langit ke-7, dikembalikan lagi oleh para malaikat. Adapun ketika dalam kubur, beda lagi malaikatnya. Siap mungkar dan nakir ada di hadapannya. Nah, ini ya. Jadi kalau begitu dimasukkan lagi ke iya. Tapi alamnya sudah beda. Alamnya alam barzah, alam ruh ya beda.
Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ada pembahasan nanti masalah azab kubur ya, insya Allah nanti lain kesempatan. Ini kan kita cuma membahas proses perjalanannya saja. Kita belum membahas azab kubur dan nikmat kubur. Jadi saya kasih bocoran saja. Bapak Ibu jangan membayangkan yang namanya azab kubur itu terjadi di kuburan di sekitar Duku Kupang ini. Enggak, bukan. Azab kubur ini terjadinya di alam barzah. Lalu bagaimana dengan orang yang mati tenggelam, yang jasadnya tidak ditemukan? Lalu bagaimana dengan orang yang diterkam binatang buas, yang jasadnya masuk ke dalam, yaitu binatang buas tersebut? Bagaimana orang mati dikremasi? Entek, hancur jasadnya. Apakah tidak ada azab kubur? Tetap ada. Tapi jangan membayangkan itu di kuburan-kuburan. Bukan, ini alamnya beda sudah. Alamnya alam akhirat ini. Alam akhirat pertama yang akan didiami oleh mayit namanya alam barzah. Alam transit, alam penantian menunggu kiamat. Alam pertemuan ruh orang-orang beriman. Makanya mereka saling bercengkrama. Nanti dalilnya ada di sini. Jadi mereka yang baru meninggal itu ditanya oleh orang yang sudah lama meninggal, ketemu. Dan dia tanya tentang keluarganya. Gimana istriku, gimana suamiku, gimana anak-anakku setelah aku mati. Oh, itu seperti itu. Terus kemudian katanya si mayit yang baru datang, dia mengatakan, justru dia meninggal duluan sebelum aku. Jadi dia mati duluan sebelum aku. Masa kau tidak bertemu dengan mereka? Malaikat yang jawab, dia berada di azabnya Allah Azza wa Jalla, sehingga kalian tidak bisa bertemu dengan mereka. Beda sudah. Lah tapi kalau tidak diazab ketemu, bercengkrama, transit penantian nunggu kiamat. Berapa lama? Nggak tahu. Sampai sekarang, yaitu tanggal 9 Agustus 2025 belum kiamat. Padahal yang mati jutaan tahun yang lalu itu sudah ada jutaan tahun yang lalu. Saya nggak tahu umurnya dunia ini berapa nantinya, tinggal berapa juta, tinggal berapa ratus, berapa ribu, Allah yang tahu masalah kiamat. Kita tidak boleh menerka-nerka kiamat. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Kembali ke materi kita. Setelah dimasukkan kepada ini ke dalam jasad, teruskan, lanjut. Kemudian 2 orang malaikat mendatanginya dan mendudukkannya. Nah, mendudukkannya. Ya, 2 malaikat ini nanti kita akan bahas. Satu namanya Mungkar, satu namanya Nakir. Malaikat Mungkar, Nakir. Silakan, lanjut. Mereka berdua mengatakan. Nanti riwayat Tirmidzi itu lebih detail itu ciri-ciri malaikat ini. Yang jelas malaikat ini kata Nabi satu kebiru-biruan. Ya, kebiru-biruan. Ya, terus matanya itu seperti kilatan petir. Matanya itu kilatan petir. Anda kalau lihat petir gimana? Seperti itu kilatannya, matanya. Itu disebutkan riwayat Tirmidzi itu. 2 malaikat ini ciri-cirinya. Terus lanjut. Silakan ulang lagi. Mereka berdua mengatakan, ya, siapakah Robmu? Nah, mulai pertanyaan fit and proper test. Mulai. Ya, pertanyaannya Bapak Ibu, khusus orang beriman bukan 3, 4 pertanyaan. Selama ini kan yang kita ketahui 3. Tuhanmu, agamamu, sama nabimu. Enggak, ini nambah 1 nanti. Apa itu Ustadz? Baik, kita ulang ya pertanyaannya, mundur dikit Pak Dedi. Pertanyaan pertama, Marabbuka. Silakan. Mereka berdua mengatakan, ya, siapakah Robmu? Robmu siapa? Jenazah mukmin menjawab. Silakan. Dia menjawab, Robbi Allah. Silakan. Robku adalah Allah. Oh, ini kalau belajar tauhid bisa jawab. Ya, Ustadz kita ini kalau Islam sering baca la ilaha illallah, insya Allah iso lah Ustaz jawab. Wong kita ini kalau zikir pagi petang suka baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Pasti iso jawab lah Ustaz. Saya mau tanya, Anda sekarang tak suruh apalan, ngapalkan. Pak, apalkan. Apa Ustaz apalannya? Apalkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Apal Ustaz. Cobalah dihafalkan. Udah ya? Baik. Begitu waktunya tes, Anda berada di satu ruangan ijen, penjaganya 2, dengan kondisi yang menegangkan. Kira-kira insya Allah apalannya bisa ambiar apa enggak kira-kira? Ngeblank. Seperti itulah waktu dulu kita sekolah. Wis apal ini. Karena kondisinya duduknya pisah-pisah, nggak bisa ngerpek, ya. Penjaganya ada banyak.
waktu itu, apa ya sing tak apal no, hilang semuanya. Oh, bisa loh. Jadi jangan meremehkan ini. Ya, jangan meremehkan. Kenapa, Mas? Nggak dengar yang belakang? Dengar ya? Baik. Jangan sampai nggak dengar, Mas. Ini sudah tengah-tengah ya, Mas. Iya, baik. Aman ya? Aman, mantap ya. Kita lanjutkan. Nah, pertanyaan pertama, marrabbuka, dijawab oleh jenazah mukmin. Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Pertanyaan kedua, silakan. Keduanya mengatakan, Madinuka, apa agamamu? apa agamamu? Apa kata jenazah mukmin? Dia menjawab, Dinil Islam. Silakan. agamaku Islam. Agamaku Islam. Terus lanjut. Keduanya mengatakan, Stop. Keduanya malaikat ini berkata, pertanyaan ketiga sekarang. Pertanyaan ketiga. Mahadha rajulul ladzi bu'isa fikum. Silakan. siapakah lelaki ini yang diutus di tengah kalian? Baik, siapakah laki-laki ini yang diutus di tengah-tengah kalian? Lanjut. Dia menjawab, Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Rasulullah, utusannya Allah. Berhenti? Belum. Pertanyaan terakhir keempat. Wama ilmuka. Silakan. Keduanya bertanya, Nah, apa kata dua malaikat? Silakan. apa amalanmu? Apa amalanmu? Apa ilmumu? Gimana kok bisa kau menjawab pertanyaan ini? Apa ilmu yang kau miliki? Apa jawaban jenazah mukmin? Dia menjawab, Qara'tu kitaballahi fa'amantu bihi wa saddaqtahu. Silakan. aku membaca kitabullah, Aku membaca Al-Qur'an. Terus. lalu aku mengimaninya, Aku mengimani isi Al-Qur'an. Terus. dan aku membenarkannya. Aku membenarkan isi Al-Quran. Selesai. Waktunya mendapatkan nikmat kubur. Apa yang terjadi, Pak Dedi? Teruskan. Lalu ada penyeru dari atas langit. Baik. Mengatakan, jangan dipotong. Lalu ada penyeru dari langit mengatakan. Silakan, ulang lagi. Lalu ada penyeru dari atas langit mengatakan, Silakan, hambaku. hambaku benar. Hambaku benar. Allah Azza wa Jalla ini yang mengatakan. Hambaku benar. Terus. Maka hamparkanlah untuknya permadani dari surga. Hamparkan untuknya alas permadani dari surga. Terus. Dan berilah pakaian dari surga. Kasih pakaian surga. Terus. Dan bukakanlah untuknya pintu menuju surga. Bukakan pintu untuknya menuju surga. Jadi dia di dalam alam barzah itu dia bisa lihat nanti addresnya di mana, alamatnya. Sudah tahu dia. Bau surga sudah mulai tercium. Allah, kalau mukmin, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya ini. Ya. Jadi sudah mencium aroma wanginya surga, pintu surga sudah terlihat. Lanjut teruskan, silakan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isinya, sehingga bau dan wanginya surga sampai kepadanya. tuh, bau dan wanginya surga sampai tercium. Lanjut teruskan. Serta dilebarkan untuknya di kuburnya sejauh mata memandang. Jadi kuburannya itu dilebarkan sejauh mata memandang. Jadi panjenengan kalau melihat satu titik, melihat sesuatu, titik terakhir yang Anda lihat itu mana? Ya seperti itu. Seperti itu. Mata normal loh ini ya, mata normal ya. Seperti itu. Titik terakhir, seperti itu luasnya kuburannya. Allahu Akbar. Lanjut teruskan. Lalu dia didatangi oleh seseorang yang berwajah tampan. Nah, mulai datang lagi. Selain mungkar nakir datang lagi. Orang ini tampan, wajahnya putih berseri-seri. Lanjut, silakan. Berpakaian bagus Terus, dan wangi aromanya. Orang ini mengatakan, ya, apa kata si mayit? Man anta, silakan. bergembiralah, Yang datang tadi berkata kepada si mayit mukmin, jenazah mukmin. Silakan. bergembiralah dengan sesuatu yang membuatmu bahagia. Teruskan. Inilah harimu yang dijanjikan dahulu. Lanjut. Si mayit berkata, Apa kata si mayit? siapakah engkau? Man anta, siapa kamu ini? Apa jawaban orang itu? Wajahmu adalah wajah orang yang datang membawa kebaikan. Terus, Dia menjawab, apa kata orang ini? Ana amaluka soleh. Silakan. saya ini adalah amal solehmu. Saya ini zakatmu, saya ini sholatmu, saya ini puasa Ramadanmu, saya ini haji, umroh, bacaan Quranmu. Diwujudkan laki-laki yang tampan. Menemani dia sampai nanti hari kiamat.
Mendampingi sampai nanti kiamat. Lanjut teruskan. Si mayat mengatakan, Ya. wahai Rabbku, Wahai Rabbku, bangkitkanlah hari kiamat. wahai Rabbku, segera bangkitkan kiamat. Dia sudah nggak sabar ingin masuk surga ini. Bangkitkan aku ya Allah, segerakan hari kiamat, segerakan ya Allah. Lanjut. Sehingga aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Nah, sehingga aku bisa kembali kepada keluargaku dan amal soleh sodakohku dan seterusnya yang pernah ia keluarkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimal, yang dimaksud harta di sini adalah harta perhiasan yang ada di surga Allah Azza wa Jalla. Baik, selesai cerita mayit mukmin. Sekarang giliran mayit kafir. Horor ini. Horor ya. Horornya di sini. Mayit mukmin kelar, dia dapat nikmat kubur. Mudah-mudahan kita kelak diberikan oleh Allah nikmat kubur, diwafatkan husnul khatimah, tercatat sebagai penghuni surganya Allah bersama keluarga dan anak keturunan kita yang kekal nan abadi. Baik, sekarang masuk ruhnya atau mayit kafir. Lanjut, silakan. Dan sesungguhnya hamba yang kafir. Nah, kafir belunat, suka maksiat, ya. Silakan, ayo. Ketika hendak berpisah dengan dunia menuju akhirat, Nah, silakan. para malaikat turun kepadanya dari langit. Terus, Wajah mereka hitam kelam. wajah mereka hitam kelam, beda jauh. Karena yang mau meninggal ini adalah orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah. Turun tetap malaikat, pembantunya malaikat maut, pembantunya. Tapi wajah mereka yaitu menyeramkan. Lanjut teruskan. Mereka membawa kain kafan yang kasar. Kain kafan kasar, bagaimana baunya? Mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Kain kafan itu busuk, disebutkan dalam satu riwayat busuk. Dan mereka duduk sejauh mata memandang. Mirip seperti tadi. Jenazah mukmin juga duduknya sejauh mata memandang. Begitu juga pembantunya malakul maut ini. Teruskan. Kemudian malakul maut datang hingga duduk di dekat kepalanya seraya mengatakan, Sang eksekutor datang, malakul maut. Duduk di dekat kepala si calon mayit. Lalu apa katanya malakul maut? wahai jiwa yang jelek, Wahai jiwa yang jelek, silakan. keluarlah menuju kemurkaan Allah. Keluarlah menuju kemurkaan Allah. Bapak Ibu tahu? Saya potong dulu ini jalan ceritanya. Ternyata ruhnya orang kafir nggak mau keluar. Bapak Ibu pengen tahu caranya malaikat maut mengeluarkan ruhnya orang kafir? Itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Coba buka Al-Quran. Kita pengen tahu teknis mengeluarkannya. Ada dalam Quran. Coba dibuka dalam Al-Quran. Suratnya surat nomor 47. Surat nomor 47. Coba dibuka. Surat apa itu 47? Muhammad. Ayatnya surat 47, sebentar. Ayatnya 27. Surat 47 ayat 27. Mudah diingat kan? Surat 47 itu Muhammad, ayatnya 27. Kita dengarkan murotalnya. Allah Ta'ala berfirman. Silakan baca. Maka bagaimana nasib mereka apabila malakul maut mencabut nyawa mereka? Dengan cara apa caranya? Dengan cara memukul wajah dan punggung mereka. Wajahnya dihabisi, punggungnya dihabisi. Ya apa caranya harus keluar? Karena mereka nggak mau keluar. Bapak Ibu tahu alasannya mereka nggak mau keluar? Orang-orang kafir, ada ayatnya dalam Al-Quran. Ada ayatnya dalam Al-Quran. Allah sebutkan surat Al-Qiyamah. Buka surat Al-Qiyamah. Surat nomor 75. Surat nomor 75. Yang tadi surat 47 ayat 27. Jangan ketinggalan ya. Jangan ketinggalan. Mundur lagi nanti. Surat 75 Al-Qiyamah sekarang. Ini Al-Qiyamah ini kenapa alasannya mereka kok tidak mau keluar gitu loh. Alasannya. Surat 75. Surat Al-Qiyamah. Sebentar. Ya. Ayatnya adalah ayat yang ke 26 sampai
29. 26 sampai 29. Kita dengarkan ayatnya. Surat 75 Al-Qiyamah ayat 26 sampai 29. Allah berfirman, ini alasannya di sini alasannya. Kita dengarkan. Terakhir. Silakan baca ayat 26 sampai 29. Sekali-kali tidak, apabila nyawa telah sampai di kerongkongan. Nyawa itu kalau sudah sampai di tenggorokan, seperti orang mendengkur, orang ngorok. Sakitnya nyawa itu kalau sudah di kerongkongan memang. Sakitnya. Terus lanjut. Dan dikatakan kepadanya, Nah, apa kata orang yang ada di sekitarnya? Silakan. siapa yang dapat menyembuhkanmu? Dokternya angkat tangan. Siapa yang bisa menyembuhkan? Semua alat medis sudah kita kerahkan. Semua ilmu, semua sudah kita kerahkan. Sudah kita menunggu ini kekuasaannya Allah. Kekuasaannya Allah. Semuanya angkat tangan. Mohon maaf Bu, ya kami telah berupaya semaksimal mungkin. Sebagai dokter, kami telah berupaya semaksimal mungkin. Sampai ada keluarga yang bertanya kepada saya, Ustadz, saya ini Ustadz dikasih pilihan sama dokter Ustadz. Saya minta pertimbangan Ustadz, apa pilihannya? Pak, orang tua Anda ini cuman bantuan ini selang ini. Iki selang tak jabut mati Pak, iki Pak. Selang ini tak lepas, mati orang ini. Ya apa? Semen mau milih mana? Ya apa Ustadz, saya sebagai anak, saya ini khawatir ini tak suruh ngelepas, saya dianggap bunuh orang tua. Bagaimana? Anda kepingin orang tua Anda, yaitu nasibnya enak atau tidak? Berakhir dalam keadaan enak atau tidak? Ya jelas tentu kepingin enak Ustadz. Maka lepas. Lepaskan karena itu yang terbaik dari Allah Azza wa Jalla. Jadi cuman bantuannya cuman itu aja. Ini tak lepas, selesai sudah, meninggal dunia. Ya, lepas saja. Maka sambil minta kepada Allah, semoga Allah memberikan yang terbaik. Sebab kalau dia tidak, itu tersiksa dia malahan. Akhirnya dilepas, ya betul, dilepasnya meninggal. Seperti itu. Makanya orang kalau mau meninggal dunia, yang paling berat itu ketika roh ada di kerongkongan. Ulang lagi, dan dikatakan kepadanya, ayat 27. Dan dikatakan kepadanya, Siapa? siapa yang dapat menyembuhkanmu? Semuanya orang yang ada di sekitarnya mengangkat tangan. Ya, siapa yang bisa menyembuhkan? Terus, ayat 28. Dan dia yakin bahwa itulah saatnya dia perpisahan dengan dunia. Lihat orang mau meninggal, dia lihat ke kanan, lihat istrinya. Nangis dia. Dia lihat ke kiri, air matanya berlinang, lihat anak-anaknya. Kenapa? Karena saat itulah dia tidak mau keluar dari dunia ini. Saat itulah kecintaan terhadap dunia ini, yaitu begitu luar biasa, sehingga dia tidak mau berpisah. Makanya susah keluarnya. Tapi kalau orang itu orang mukmin, yang dia beriman kepada Allah, dunia ini cuma tempat lewat saja. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Kita ini makhluk akhirat, bukan makhluk dunia. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu, ini anak-anak akhirat. Calon-calon akhirat, bukan dunia. Dunia ini tempatnya orang kafir. Wajar wong kafir. Mereka bermewah-mewah, bermegah-megahan, karena mereka beranggapan hidup itu ya cuma di dunia. Lah kita meyakini akan adanya akhirat. Ini hanya transit saja. Transit cuma lewat aja. Dunia ini tempat memperbanyak bekal menuju kepada kematian. Jadi tidak usah terlalu enjoy hidup di dunia ini. Wong bakal ditinggal kok. Bakal ditinggal. Seperti itu. Bakal ditinggal. Ya, jadi ngapain kita mewah-mewahkan sesuatu yang bakal kita tinggal. Nah, seperti itu ya. Baik, lanjut, teruskan. Ayat berikutnya terakhir. Dan bertautlah betis kiri dengan betis kanan. Orang kalau mau mati, betis kiri sama kanan itu sudah merapat sudah. Makanya orang kalau nazar, Anda pegang kakinya, goyang dia. Dia tidak mau dipegang. Karena sudah bertaut. Ya, maksudnya apa ini? Maksudnya ada enggak yang Quran catatan ini? Apa ini? Quran terjemah. Coba Ibu punya enggak Quran terjemah? Saya butuh catatan kaki karena kalau Android nggak ada catatan kaki. Saya butuh catatan kaki. Lah di situ yang penting catatan kakinya. Ada Bu Quran terjemah? Pinjam saya Bu. Quran yang ada artinya, Quran terjemah.
Ada? Ada Ibu? Hah? Itu ada catatan kaki? Mana coba? Coba. Ah ya betul, ya ini catatan kakinya, betul. Sama. Monggo dibaca. Ya betul, ya ini catatan kakinya. Ini Quran terjemah versi Depak ya. Ini ini ada catatan kakinya. Nah itu disebutkan juga dalam tafsir Ibnu Katsir. Silakan. Apa itu? Maksudnya betis kiri, betis kanan itu sudah mulai merapat. Itu maksudnya apa? Lah ini catatan kakinya. Silakan baca. Hal itu menggambarkan hebatnya penderitaan pada saat akan mati. Sakaratul maut. Lanjut. Serta ketakutan akan meninggalkan dunia. Ini intinya. Ketakutan meninggalkan dunia. Takut. Lanjut. Dan menghadapi akhirat. Dan dia takut. Kalau orang mukmin ngapain takut? Memang tempat tinggal kita akhirat. Hadapi. Ya. Kalau orang kafir ya takut. Ya, seperti itu. Karena dia merasa selama ini dunia ini tempat tinggalnya, nggak taunya ada alam lagi. Dia akan masuk alam berikutnya. Ya, ketakutan, nggak punya bekal apa-apa. Lah orang beriman punya bekal yang banyak. Ngapain takut? Makanya rajin beramal soleh sebagai bekal kita nanti. Lanjut, teruskan Pak Dedi. Yang tadi, yang sempat kita potong tadi. Ayo, jalan ceritanya, teruskan. Rasulullah SAW kemudian bersabda, isinya, maka ruh itu pun bercerai-berai dalam jasadnya. Allahu Akbar, karena dipukuli kan tadi. Apa saja tadi cara mengeluarkannya apa? Dipukul mana sama mana tadi? Muka sama apa? Punggung. Sampai katanya Nabi, ruh itu bercerai-berai dalam tubuhnya, sudah nggak karu-karuan, bercerai-berai. Karena dipukul terus. Terus lanjut silakan. Lalu malaikat maut mencabutnya seperti mencabut besi yang bercabang dari wol yang basah. Seperti itu, keras. Bahkan disebutkan dalam keterangan para ulama, yaitu orang-orang kafir kalau meninggal dunia, yaitu rasanya sakitnya adalah seperti orang yang disabet dengan 100 kali sabetan pedang, lalu disiram dengan cuka. Ya apa rasa sakitnya? Ya kayak gitu kurang lebih. Kayak gitu. Makanya dalam hal ini seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Seperti itu. Rasa sakitnya. Digambarkan itu oleh Nabi SAW. Lanjut, teruskan. Baca. Malaikat maut pun mencabutnya. Ya. Apabila dia sudah memegangnya, maka para malaikat itu tidak akan membiarkannya di tangan malaikat maut meski hanya sekejap. Baik, hampir sama seperti tadi ya. Meskipun walaupun hanya sekejap, maka segera ditangkap oleh pembantu-pembantunya malakul maut. Dimasukkan ke kafan-kafan yang berbau busuk. Lanjut. Hingga mereka meletakkannya di atas kain kafan yang kasar. Terus. Kemudian menebar darinya bau busuk seperti bangkai yang paling busuk di muka bumi. Terus. Para malaikat itu membawanya naik. Baik, jadi seperti bau bangkai ini. Naudzubillah min dzalik. Lalu kemudian para malaikat yang di langit berkata apa? Silakan. Mereka tidaklah melewati sekelompok malaikat, melainkan pasti mereka mengatakan, Mahadaruhul khabis. Silakan. Ruh siapakah yang jelek ini? Ruh siapa yang busuk ini? Ruhnya siapa? Lanjut. Mereka yakni para malaikat pembawa mayat mengatakan, apa itu? Fulan bin Fulan. Sambil menyebutkan? Dengan menyebutkan namanya yang paling buruk di dunia. Nah, sambil menyebutkan namanya yang terburuk ketika di dunia. Terus sampai akhirnya? Sampai kemudian mereka tiba di langit dunia. Nah, tiba di langit dunia. Berarti tetap dinaikkan ke atas, Ustadz. Iya, tapi sabar. Tidak sampai ke langit 7. Hanya langit dunia saja. Hanya langit dunia. Dan nanti nasib akhirnya itu dikembalikan ke bumi, ke jasadnya, itu tidak diantar malaikat, tapi dilempar dari atas. Dilempar. Dan itu ada ayatnya Quran. Nanti kita dengarkan, ada di Quran juga. Lanjut teruskan, ayo. Maka dimintalah agar dibukakan pintu untuknya. Nah, ternyata nggak dibuka. Pintu langit nggak mau buka. Terus lanjut. Namun tidak dibukakan baginya. Teruskan. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat. Nah, apa itu? Surat apa itu Pak Dedi? Surat apa? Quran surat Al-A'raf ayat 40. Ayo dibuka, buka. Surat nomor 7. Al-A'raf ayat 40. Quran surat nomor 7. Al-A'raf. Nabi bacakan ayat karena memang ada di sini. Surat 7 ayat 40. Kita dengarkan murotalnya. Al-A'raf ayat 40. Allah berfirman, Al-A'raf ayat 40. Allah berfirman,
Kadzalik. Ya, silakan terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Oh, nggak mungkin dibukakan pintu langit. Terus nasibnya. Dan mereka tidak akan masuk surga. Baik, ibaratnya apa? Nggak bisa masuk surganya seperti apa? Yang diibaratkan sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Anda tahu onta gede apa kecil? Lubang jarum kecil apa besar? Kira-kira bisa onta masuk ke lubang jarum? Mustahil. Seperti itulah mustahilnya orang kafir masuk ke surga. Mustahil. Lanjut, teruskan. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Lanjutkan jalan ceritanya tadi, hadisnya Pak Dedi, tinggal dikit lagi. Silakan. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman. Apa kata Allah terkait ruhnya orang kafir ini? Silakan. Tuliskanlah catatan amalnya di Sijin. Oh, Sijin. Apa Sijin? Daftar penghuni neraka. Daftar penduduk neraka. Kalau orang beriman tadi di mana? Illiyin. Illiyin, beriman. Kalau orang kafir? Sijin. Ya, lanjut, teruskan. Pada lapisan bumi yang paling bawah. Terus kemudian. Lalu ruhnya dicampakkan. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat. Nah, ruhnya dicampakkan. Maksudnya dicampakkan, dilempar dari atas langit. Jadi nggak diantarkan, dilempar sampai ke jasadnya, dari atas langit sampai ke jasadnya. Nabi membacakan ayat. Surat apa yang dibaca Pak Dedi sama Rasulullah? Quran surat Al-Hajj ayat 31. Ayo dibuka surat 22, Quran surat 22, Quran surat nomor 22 Al-Hajj ayatnya 31, Al-Hajj 31. Kita dengarkan ya, Allah berfirman. بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Silakan nasibnya orang yang menyekutukan Allah, pelaku syirik, termasuk orang kafir. Ayo. Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa menyekutukannya. Barang siapa? Barang siapa yang menyekutukan Allah, seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Seperti itu, dijatuhkan dari langit sampai ke jasadnya. Terus lanjutkan jalan cerita. Kemudian ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Tetap seperti tadi, dibalikan ke jasadnya. Terus didudukkan. Terus dan dia didatangi oleh dua malaikat, lalu mereka mendudukkannya. Nah, terus kemudian keduanya mengatakan, nah, marrabbuka. Lanjut. Siapakah Robmu? Terus dia menjawab. Nah, orang ini menjawab, la adri. Silakan. Aku tak tahu. Bukan Ini Ya, bukan karena huruf H itu ya. Oh, iya. Nah, tinggal dibalik saja. La adri. Terus lanjut. Rasulullah SAW bersabda. Isinya. Kedua malaikat itu berkata kepadanya, yaitu si mayit. Nah, apa agamamu? La adri. Silakan. Dia menjawab, aku tidak tahu. Lanjut, pertanyaan ketiga terakhir. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Kedua malaikat itu berkata kepadanya atau si mayit. Ya. Siapa laki-laki ini? Siapa laki-laki ini yang diutus oleh Allah di tengah-tengah manusia ini? Silakan. Yang diutus oleh Allah di tengah-tengah kalian. Terus dia menjawab, aku tidak tahu. La adri, aku tidak tahu. Cuma 3 tok pertanyaannya. Ya. Kalau mayit mukmin 4 pertanyaannya. Terus lanjut. Lalu ada penyeru dari atas langit berkata, apa kata Allah Azza wa Jalla? Silakan. Dia berdusta. Hambaku dusta, maka hambarkanlah tempat tidur dari neraka. Hamparkan tempat tidurnya dari neraka. Ini belum masuk akhirat ini. Belum masuk neraka. Tempat tidurnya dari neraka sudah. Terus lanjut. Dan bukakanlah untuknya pintu ke arah neraka. Pintu arah neraka bukakan. Sehingga bau busuknya neraka sudah tercium sampai ke kuburnya. Lanjut. Sehingga panas dan angin panasnya sampai kepadanya. Panasnya neraka sudah kena dia. Terus lanjut. Kuburnya pun dipersempit. Terus sampai tulang-tulang rusuknya bertumpukan. Baik, sampai tulang rusuknya remuk bertumpukan. Ya, kejadiannya di mana ya Ustaz? Alam barzah. Ya, alamnya beda. Terus lanjut.
Kemudian dia didatangi oleh seseorang yang berwajah buruk. Berwajah buruk, terus Berpakaian jelek dan berbau busuk. lanjut. Dia itu atau pendatang baru itu mengatakan kepadanya, Ya, bergembiralah engkau. bergembiralah engkau Dengan sesuatu yang menyusahkanmu. terus Inilah hari yang dijanjikannya dahulu. apa kata si kafir mayit itu? Dia si mayit mengatakan, Man anta siapakah engkau? ana amalukal khabis. Tampangmu adalah tampang orang yang datang membawa keburukan. Lanjut kata si mayit, kata orang itu, Dia menjawab, aku adalah amalanmu yang buruk. aku ini perbuatan zinamu, aku ini perbuatan judi onlinemu, aku ini perbuatan dustamu, mencurimu, dan seterusnya, gosipmu, tuh, ghibahmu. Hati-hati, semuanya ini, ya, wong semuanya dilakoni, syirekmu, bid'ahmu, itu ya, kena semuanya. Lanjut teruskan. Dia mayat mengatakan, Apa itu? wahai Robku, La taqumis saah. janganlah engkau bangkitkan hari kiamat. Ya Allah, jangan kau bangkitkan hari kiamat. Dia tidak sanggup. Yang sekarang aja sudah kayak gini, apalagi nanti di hari kiamat. Ya, lalu si fulan tersebut mendapat azab dalam kuburnya. Betul Pak Dedi? Selesai ya? Baik. Sekarang pelajarannya. Ustadz, ini hampir sajam dewe nih Ustadz. Ceritanya Ustadz. Iya. Ini belum pelajaran ini ya. Pelajarannya ada berapa? Ada 14 pelajarannya. Allah Akbar. Pelajarannya ada 14. Ya. Baik. Ada 14 pelajaran. Kita singkat-singkat aja dengan alokasi waktu yang ada. Nomor 1 pelajarannya. Nomor 1. Kita wajib beriman dengan semua yang datang dari Nabi. Kita wajib beriman dengan semua yang datang dari Nabi. Nomor 1 pelajarannya ya, kita wajib beriman dengan semua yang datang dari Nabi. Koma, sekalipun sulit diterima oleh akal. Sekalipun sulit diterima oleh akal. Intinya sami'na wa ata'na. Itu sikap kita itu. Mana dalilnya? Dalil, tak kasih 2. Dalilnya. Dalil pertama, surat 59 ayat 7. Ayo, surat 59 ayat 7, Al-Hasr. Ya, makasih Mas. Jazakallah khair. Surat 59, ayatnya ayat 7. Ada? Ya, nanti di tengah-tengah, dicari di tengah-tengah. Tengah bagian bawah, agak ke bawah. Surat 7, betul. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Silakan. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Apa yang Rasul berikan, terima. Lanjut. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Maka tinggalkanlah. Berarti kita wajib mengimani semua yang datang dari Nabi. Tasdiquhu fima akhbara. Kita wajib membenarkan semua yang Nabi beritakan. Sekalipun bertentangan dengan logika, akal, rasio kita. Ya. Surat 59 ayat 7. Bagian akhir, tengah-tengah tapi agak ke bawah. Itu ya. Apa yang diberikan Rasul terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Sami'na wa ata'na, intinya itu. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab Nabi tidak mungkin berdusta atas nama Allah. Tidak mungkin Nabi berbicara perkara gaib kecuali semuanya itu wahyu yang Allah wahyukan. Jelas sekali. Nggak mungkin Nabi itu beropini, mustahil. Apa yang Nabi ucapkan itu wahyu. Wa ma yamtiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang Nabi ucapkan itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi yang Nabi ucapkan itu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Jadi mustahil Nabi itu ngarang cerita, itu mustahil. Nah, mungkin. Yang Nabi ucapkan itu wahyu dari Allah. Quran itu wahyu, hadis itu wahyu. Sami'na wa ata'na. Jadi pendekatannya harus dengan pendekatan iman. Tidak boleh dengan pendekatan logika atau akal. Karena Islam, agama Islam ini bukan agama produk akal. Bukan. Tapi produk wahyu. Ya.
Makanya katanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, andai kata agama itu produk akal, niscaya musafir, orang yang bepergian jauh, ketika wudhu, mestinya sepatu yang diusap bagian bawahnya. Tapi justru Nabi menyuruh kita bagian mananya? Atasnya. Berarti agama itu bukan akal. Karena kalau nurut akal, yang kotor itu atas atau bawah? Bawah. Oh, yang kita pakai, alasnya yang bawah. Ternyata kita kalau bepergian, ibu-ibu misalnya safar, maka jangan lepas sepatu. Cukup sepatu atasnya aja yang diusap. Sama, wudhunya sah. Gitu ya, nggak usah lepas kaos kaki atau apa, cukup diusap bagian atasnya. Mestinya kan bagian bawah. Wong yang bawah yang kotor. Berarti agama Islam bukan agama opini. Makanya bicara agama ndak boleh dengan kalimat menurut saya, Aisyah. Lah ini belajar agama, sebab banyak ustaz-ustaz seperti ini. Kalau menurut saya, opini berarti menurut saya. Dia harus katakan qala Allah wa qala Rasul. Karena Islam ini turun tidak sama dia, tetapi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tasik lagi tambahan dalil. Coba dibuka dalilnya, tambahan dalil Quran surat 69. Quran surat 69 Al-Haqqah. Surat 69 Al-Haqqah. Ayatnya 44 sampai 47. 44 sampai 47. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin summa laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Silakan. Dan sekiranya dia Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami. Lihat kalimatnya, andai kata Muhammad itu mengada-ada, beropini, maka lanjut. Maka pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Tangan kanan Nabi akan dipegang oleh Allah. Terus apa yang akan Allah lakukan? Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Akan kami potong urat tali jantungnya, pembuluh jantungnya. Itu kalau Nabi beropini. Terus lanjut. Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Baik, tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menghalangi kami melakukan pemotongan urat tali jantung itu. Itu kalau Nabi beropini. Makanya Nabi aja diancam. Lah kok sekarang banyak ustadz beropini? Nggak boleh. Dia harus mengatakan qala Allah wa qala Rasul. Nggak boleh menurut saya, menurut hemat saya, menurut nggak boleh. Ya. Makanya saya kalau ditanya oleh seseorang, lalu saya jawab dengan dalil, ini Pak dalilnya, ini hadis nabinya. Loh, tapi kalau menurut saya, nggak bisa. Saya nunjukkan qala Allah qala Rasul, Anda bantah menurut saya. Berarti opini Anda lebih tinggi derajatnya daripada Quran dan Sunnah. Ya, bahkan kalau orang seperti ini diusir layak itu. Diusir. Iya layak, karena nggak punya adab. Ini Allah dan Rasul disampaikan, dibantah. Tapi kalau menurut saya nggak gitu, Ustaz. Ini orang nggak punya adab yang kayak gini. Hentikan, nggak usah debat, tinggalkan. Pertanyaan yang lain, tinggalkan orang ini. Ditunjukkan ayat Quran dibantah menurut saya. Nah ini kan nggak punya adab. Ya, baik, itu dua dalil sudah cukup, itu sudah. Sekarang nomor 2, pelajaran nomor 2. Pelajaran yang nomor 2 adalah bersikap khidmat. Bersikap khidmat, hening, ya. Dan diam. Bersikap khidmat, hening, dan diam. Ketika berada di pekuburan. Lihat Nabi tadi bersama sahabat. Masih ingat jalan ceritanya tadi? Diam, tenang, sampai kepala mereka apa itu? Hampir apa kepalanya? Hampir dihinggapi burung. Saking tenangnya. Dan mereka tidak ngobrol. Lah ini tidak. Kadang-kadang kita ini ngantarkan jenazah ke pekuburan, nunggu tukang galinya kubur ini gak kelar-kelar, kadang-kadang ngobrol. Ma bengi Real Madrid piro-piro ma bengi. Ngomong bahas bal-balan di kuburan. Salah. Apalagi bahas masalah aibnya mayit. Iki biyen. Wah. Awakmu gak ero iki biyen iki biang kerok iki. Gak boleh. Seorang yang sudah mati, sudah berhadapan alam akhirat, biar urusannya dia sama Allah. Jangan tutup, nggak boleh. Ada lagi bahas yang lain, ya bahas yang lain. Ya apa? Taklimnya nggak usah. Yang benar itu, yang benar ngomong apa Ustaz? Yang benar adalah ingat akhirat. Yang kedua membicarakan kebaikannya mayit. Orang ini orang soleh, masya Allah.
orang ini tidak pernah ninggal taklim. Di mana ada majelis taklim, orang ini pasti ikut. 5 waktunya di masjid orang ini. Maka yang kayak gini boleh diaminkan sama malaikat, boleh. Ya, lah ini tidak bahas, apalagi ibu-ibu. Kan ibu-ibu tidak boleh masuk ke pekuburan. Ini enggak. Ada ibu-ibu yang nekat ikut ngantarkan jenazah. Nah, boleh yang seperti ini. Ikut iring-iringan ambulan, nggak boleh. Nah, ada tuntunannya di rumah. Yang ke pekuburan itu laki-laki. Lah kalau istrinya kepingin ziarah gimana? Nanti setelah masa iddah. Lah kalau sudah kelar masa iddah gimana? Maka cukup di depan pagar, nggak usah masuk. Didoakan di rumah nyampe kok. Ya, ngapain? Kenapa kok masuk? Gara-gara kuburannya ada tulisan. Itu. Coba ada tulisannya, nggak mungkin masuk. Makanya nggak boleh nulis-nulis di kuburan, nggak boleh. Seperti itu, Ustadz, kalau masalahnya kalau tidak ditulis Ustadz, nanti ini kalau misalnya ada pelebaran atau pengurukan atau apa, ini nanti tidak tahu Ustadz. Katanya sebagian ulama memang mengatakan, kalau memang ada maslahatnya nggak apa-apa, tapi cukup 1 batu nisan aja, jangan depan belakang, apa ini atas bawah, jangan, 1 aja. Jangan dikecing, jangan dikecing, ya sudah dikecing pakai dikasih terop lagi. Ya, ini yang bisa melindungi dia dari azab kubur, bukan terop, bukan, tapi amalannya, Bapak Ibu sekalian. Itu, ya, apalagi pakai disiram lagi untuk mendinginkan. Wis adus mayat ini. Mayat ini sudah mandi. Ya, seperti itu. Yang mendinginkan kubur itu bukan air kendinya, bukan, tapi amalannya. Nggak usah lama-lama ceramahnya Ustadz. Ketika di kuburan, nggak usah suwe-suwe. Ini enggak kayak ceramah. Saya pernah datangi ada seorang ustadz, saya datang. Suwe ini 1/2 jam, bayangkan. Yang diminta oleh mayat ini bukan ceramahmu, tapi doa-doamu. Ya, ojo kesuwen. Ini enggak sambutan mewakili dari Bapak RT. Sambutan mewakili Bapak RW, sambutan Pak Camat, sambutan Bapak Wali Kota. Lo terus kapan nih mari-mari? Belum lagi ceramah agama. Sambutan dari perwakilan perusahaan yang akan melepas karena dia bekerja di perusahaan itu. Sambutan dari ya Allah. Ya, iki lomba pidato apa ini kuburan ini. Ya. Nah, itu ya, hati-hati. Banyak enggak yang model-model kayak gini? Ya. Seperti itu, ya. Baik, makanya saya pesan sama anak saya, nanti kalau papa mati, kalau saya mati meninggal dunia, wis gak ada. Nanti kamu yang nyampaikan perwakilan keluarga, sampaikan pesan kematian, doakan dari azab kubur, itu aja. Supaya diberikan nikmat kubur, itu, tidak ada yang lain. Misalnya kalau ada jamaahnya papa nanti, saya kepingin menyampaikan karena guru saya, kagak marah, pesannya Abu Asal Haleh. Ada Sinta anteni itu. Ya, Ilingnol ya. Ilingnol ini. Ilingnol. Hadir ya. Saksinya sama. Yang duluan sopo dhisik ya. Bisa jadi panjenengan duluan saya terakhir atau saya terakhir panjenengan duluan juga enggak tahu. Itu ya. Itu jangan pakai macam-macam sambutan sana, sambutan sini, enggak ada ya. Baik, kita lanjutkan. Mana dalilnya? Dalil. Ayo dibuka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad nomor 13.000. 13 kosongnya 3 kali. 13000. 13.000. Nomornya 13.000. Ayo baca. Nomornya 13.000. Aku melarang dari 3 hal. Ya. 13.000, tapi nanti itu yang di bagian akhirnya. Aku melarang kepada kalian 3 hal. Itu supaya tidak panjang-panjang, Pak Denny. Ya, silakan dari Anas dulu dibaca. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, lah itu mulai dari ketahuilah. Dahulu aku pernah melarang kalian dari 3 hal. Yang fakta telah. Nah, silakan. Ayo. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lanjut, ketahuilah, ya, dahulu aku pernah melarang kalian dari 3 hal yang fakta telah membuktikannya untukku. Terus
Aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Aku pernah melarang kalian. Dulu tak larang ziarah kubur. Terus. Dan fakta membuktikan bahwa hal itu dapat melunakkan hati. Loh, ziarah kubur itu bisa melunakkan hati. Terus. Meneteskan air mata. Meneteskan air mata. Ingat kampung akhirat. Supaya menjadi rem dari dosa yang kita lakukan. Supaya tidak terus-terusan melakukan dosa. Yang ketiga, serta mengingatkan akan akhirat. Loh, terakhir, maka berziarahkah kalian sekarang. Terakhir, dan janganlah kalian berkata keji atau kotor. Loh, jangan berkata keji kotor di kuburan. Ngobrol yang tidak jelas, tidak ada manfaatnya. Maka yang benar itu adalah membicarakan kebaikannya mayit. Orang ini Masya Allah Pak, ibadahnya, itu boleh seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Jangan kemudian setelah itu kayak seperti misalnya di masyarakat kita, mayit mau diusung ke kuburan, itu kan ada sambutan biasanya. Ya, sambutan. Bapak Ibu sekalian, panjenengan sakseno nggih, saksikan nggih, mayit iki tiang sae napa mboten? Sae. Ya, mayit iki tiang sae napa mboten sae? Sampai 3 kali. Insyaallah jannah. Loh. Iya, sebentar, ya. Itu padahal yang lain-lain itu cuma ikut, saya, ya. Nah, saya nopo saya, ya. Biasanya gitu ya. Gak dikasih pilihan ya. Gak dikasih pilihan. Saya nopo saya. Ya apa nggak ada pilihan nih. Itu salah. Yang benar itu adalah kita sendiri menyebut-nyebut kebaikannya orang ini, Masya Allah. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nomor tiga. Pelajaran nomor 3. Iman kepada nikmat kubur. Iman kepada nikmat kubur, azab kubur, dan fitnah kubur. Itu beda-beda itu. Nikmat kubur itu adalah sesuatu yang menyenangkan dalam kubur. Kalau azab kubur, siksa kubur. Dan kalau fitnah kubur, pertanyaan kubur. Fitnah kubur itu pertanyaan kubur. Nah, itu ya. Jadi saya ulang, orang yang iman kepada nikmat kubur, azab kubur, dan fitnah kubur merupakan ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang bertakwa. Loh kok bisa? Iya, tak tunjukkan dalilnya. Coba dibuka Quran surat Al-Baqarah. Ayatnya ayat 2 dan 3. Mosok ate moco. Ayat 2 setelah alif lam mim itu. Ya, mosok moco Pak Dedi. Ya. Alif lam mim. Ayat 2. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, sampai di situ. Ayo dibaca, silakan. Kitab alif lam mim dulu. Mosok ditinggal oleh alif lam mim. Ya, silakan. Alif lam mim. Lanjut, yang tahu artinya hanya Allah. Jangan diartikan alif itu Allah, lam itu malaikat, mim itu Nabi Muhammad. Ya ini. Itu ya, Yasin Nabi Muhammad, Toha Nabi Muhammad. Ini dari mana asalnya? Yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik, terus silakan. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Terus, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ulang lagi, petunjuk. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sekali lagi. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Cirinya Pak Dedi, orang yang bertakwa. Ayat 3-nya menjawab. Silakan. Yaitu mereka yang beriman kepada yang goib. Surga goib, neraka goib, azab kubur goib, nikmat kubur goib, fitnah kubur, pertanyaan malaikat mungkar nakir goib, malaikat goib, semuanya goib. Ya, maka Anda beriman kepada yang goib termasuk ciri orang yang bertakwa. Jadi kalau mengingkari yang goib, maka dia bukan orang yang bertakwa. Oh, itu ya. Telaga Al-Kausar goib, Sirot goib, termasuk juga mizan, neraca yang akan Allah siapkan, itu juga goib. Ya, syafaat itu goib. Maka imani apa adanya, imani. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 4. Ya. Kubur adalah persinggahan pertama di alam akhirat.
Kubur adalah persinggahan pertama di alam akhirat. Belum titik ini, belum titik. Kubur adalah persinggahan pertama di alam akhirat. Yang menjadi barometer alam-alam akhirat berikutnya. Itu kalau dikubur selamat, alam akhirat berikutnya aman, sudah aman. Tapi begitu itu tidak selamat, disiksa, azab kubur, selesai. Alam akhirat berikutnya akan jauh lebih menyengsarakan. Sengsara. Mana dalilnya? Buka Tirmidzi. Tirmidzinya dibuka. Nomornya 2308. 2308. 2308. Tirmidzi 2308. Ayo. Baca 2308. Langsung silakan. Utsman ya. Ya, dari Utsman. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dia berkata. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Silakan. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Isinya. Sesungguhnya alam kubur adalah tempat singgah pertama dari alam akhirat. Jadi kuburan itu tempat singgah pertama dari alam akhirat. Lanjut. Apabila seseorang selamat darinya, maka setelahnya pun akan lebih mudah. Kalau selamat di alam kubur, alam akhirat berikutnya akan lebih selamat. Lanjut. Dan sebaliknya pula, apabila ia tidak selamat darinya, maka setelahnya pun akan lebih sulit. Akan lebih mengerikan. Lanjut, teruskan. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling mengerikan. Silakan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda. Silakan. Aku tidak pernah melihat sesuatu tempat yang lebih mengerikan daripada pekuburan. Oh, ini tempat paling mengerikan ini. Ini standarnya di sini. Makanya saya punya buku judulnya warnanya merah. Itu kitab Arab tapi sudah ditranslate, diterjemahkan bahasa Indonesia. Bapak Ibu kalau pergi ke Surabaya Utara, daerah Ampel, KH Mas Mansur, di sana banyak toko kitab. Anda cari buku itu, mudah-mudahan masih ada ya. Penerbitnya kalau nggak salah Pustaka Ibnu Umar, kalau nggak salah. Judul bukunya begini, Malam Pertama di Alam Kubur. Malam pertama di alam kubur. Oh, itu begitu selamat malam pertamanya, alam berikutnya, malam-malam berikutnya aman. Tapi begitu diletakkan dalam kubur dia nggak selamat, selesai sudah. Ya, alam akhirat berikutnya akan jauh lebih mengerikan. Naudzubillah min dzalik. Ustadz, azab kubur ini berlangsung terus atau berhenti nanti Ustadz di tengah-tengah? Sesuai amalan. Mungkin dia pernah sholat berhenti, nanti sisanya nikmat kubur. Jangan sekarang, itu bahasanya tentang azab kubur. Insya Allah lain kesempatan. Ya, seperti itu. Kenapa kok yang bisa mendengar hewan? Apa alasannya? Kenapa manusia kok nggak bisa dengar azab? Jangan sekarang itu materinya, jangan sekarang. Nanti berikutnya aja. Pokoknya di rumahnya mana ini di Duku Kupang ini, pokoknya bicara yang horor-horor saja, ya, horor-horor saja, ya. Kita lanjutkan ya di kediaman rumah Pak Barokah Sa'di ya. Ini yang horor-horor saja ya. Baik, jadi itu nomor berapa tadi? 4. Nomor 5. Saya tutup sampai nomor 5 ya. Sebenarnya ada 14 ini. Nomor 5. Nomor 5, wajib beriman adanya malaikat maut. Nah, ini saya butuh kitab penunjang sudah tak bawa. Saya ulang, nomor 5, wajib beriman adanya malaikat maut, malakul maut, malaikat maut, wajib kita imani. Ya, silakan. Sebelum itu dibuka ayat Qur'annya dulu, dibuka ayat Qur'an. Coba dibuka Quran surat nomor 32 As-Sajdah ayat 11. Surat 32 ayat 11. Cerita tentang malakul maut langsung artinya, atau kita dengarkan aja dulu murotalnya. Surat nomor berapa tadi Pak Dedi? 32 ya. Number pinten? Number set. Ayatnya number pinten? Number 11. Kita dengarkan Allah berfirman As-Sajdah ayat 11. Ya, silakan baca. Ayo. Katakanlah, malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu. Malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu. Terus?
akan mematikan kamu. Terus. Kemudian kepada Rabb-mu kamu akan dikembalikan. Baca tafsir Ibnu Katsir. Sudah tak kasih tanda talinya. Sudah tak kasih tanda. Ya, silakan yang saya beri tanda dalam kurung pembuka, kurung penutup. Itu aja yang dibaca. Silakan. Kemudian kita dengarkan ya, yang keras Pak Dedi. Kemudian Allah Ta'ala berfirman. Silakan. Katakanlah, ya, malaikat maut yang diserai untuk menangani dan akan mematikan kamu. Ya. Lahiriah ayat ini menunjukkan bahwa malaikat maut adalah seseorang malaikat. Ya. Dan pemahaman ini pula yang segera ditangkap oleh hadis Al-Bara. Terus seperti yang telah dikemukakan dalam surat Ibrahim. Sebentar, hadis Al-Bara itu yang kita ceritakan panjang tadi. Ya, jangan ditabrak terus saja Pak Dedi, sebentar ya. Ulang lagi. Dan pemahaman ini pula yang segera ditangkap oleh dalam hadis Al-Bara. Seperti yang telah dikemukakan dalam surat Ibrahim. Terus dalam beberapa asar disebutkan. Nah ini, silakan. Bahwa malaikat maut adalah Israel. Ternyata pendapat yang mengatakan bahwa malaikat maut adalah seorang malaikat merupakan pendapat yang masyhur. Terus pendapat yang benar. Terus pendapat ini dikemukakan oleh Qatadah dan para ulama lainnya. Lanjut. Malaikat maut memiliki para pembantu. Jadi yang benar itu malakul maut, bukan Israel. Israel ini Israiliyat, penamaan Israiliyat. Jadi nggak benar ini ya. Yang benar itu malakul maut. Ulang lagi, mundur dikit. Ya. Malakul maut. Malakul maut memiliki para pembantu. Loh, punya para pembantu yang tadi kita sebutkan. Teruskan. Dalam hadis dikemukakan bahwa para pembantunya itulah yang mencabut nyawa dari sekujur tubuh. Hingga jika nyawa sudah sampai di tenggorokan, maka barulah diselesaikan oleh malakul maut. Jadi roh itu dicabut mulai telapak kaki sampai ke lutut, lutut sampai pinggul, pinggul sampai ke dada, dada sampai ke rongkongan. Itu pembantunya malakul maut tugasnya. Mohon maaf, pembantunya para malakul maut. Malakul maut itu tugasnya mencabut kalau roh sudah di kerongkongan. Itu aja tugasnya. Karena sakitnya itu kalau sudah di kerongkongan. Jadi mulai telapak kaki sampai ke tenggorokan, itu pembantu malakul maut. Sedangkan kalau sudah di tenggorokan, eksekutornya cuma satu tok. Namanya malakul maut. Itu. Ulang lagi Pak Dedi, yang keras, barangkali ibu-ibu, sedikit mana? Tadi, ya, punya para pembantu. Malakul maut memiliki para pembantu. Teruskan. Malakul maut memiliki para pembantu. Lanjut. Dalam hadis dikemukakan bahwa para pembantunya itulah yang mencabut nyawa dari sekujur tubuh. Terus. Jika nyawa sudah sampai di tenggorokan, terus barulah diselesaikan oleh malakul maut. Caranya, teknisnya. Teruskan. Kurung pembuka. Silakan. Mana tuh? Mujahid ini tadi. Ya, pokoknya kurung pembuka lagi sampai kurung penutup. Oh, ya. Mujahid berkata, bumi dikerutkan bagi malakul maut hingga seperti baskom. Tahu baskom? Baskom, bumi dikerutkan ya, seperti baskom. Sehingga dia dapat mengambil ruh dari sana bila Allah mengendaki. Baik. Malakul maut ini banyak tahu satu. Se-Indonesia hari ini yang meninggal berapa, itu se-Indonesia, belum sedunia ini. Ya apa cara nih? Gak usah tanya. Tadi sudah dijelaskan, kita dengar. Bumi dikerutkan seperti baskom, sehingga dia mengambil itu dengan mudahnya. Dengan mudahnya, dengan izin Allah Azza wa Jalla. Malakul mautnya cuma satu. Ya, pembantunya banyak. Ya, yang mencabut terus sampai di kerongkongan hanya satu. Ya, dengan izin Allah dia diberikan oleh Allah kemudahan untuk mencabut nyawa seseorang. Ya, bayangkan se-Indonesia hari ini berapa yang meninggal. Ini belum yang di Palestina loh ini. Belum loh ya. Ini belum yang ada di negara-negara lain sedunia. Oh, ya ini kekuasaannya Allah Azza wa Jalla. Ya, teruskan. Selesai ya? Baik. Saya tutup sampai nomor 5 itu aja. Insya Allah. Ya, sebentar. Insya Allah pada berikutnya kita akan sambung pelajaran nomor 6 sampai 14. Insya Allah. Dan tentunya kita tidak perlu mengulang lagi jalan ceritanya karena 1 jam sendiri itu jalan ceritanya panjang ya. Kita langsung masuk aja nanti ke pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak, monggo. Ya. Yang memukul.
Ya, kalau sesuai dengan ayatnya surat 47 tadi, ayat 27 itu yang memukul malakul maut. Bukan pembantunya malakul maut. Yang kepala sama punggungnya tadi itu. Itu malakul maut. Karena ruhnya tidak mau keluar. Baik, demikian. Dan tidak usah tanya, mukulnya pakai apa Ustaz? Ya, silakan Pak. Ya. Ya. Segera makamkan. Ya. 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 Tempatnya jauh. Ya. Nah, barakallahu fiik. Bagaimana kalau jika si calon jenazah ketika masih hidup itu berwasiat? Wasiatnya adalah aku kepingin nanti kalau meninggal dikuburkan di samping kuburan bapakmu. Sedangkan bapak ini yang sudah wafat dikuburkan di satu kota. Nah, ini kan tentunya menyulitkan. Katanya tadi harus disegerakan. Ya, bagaimana? Maka wasiat itu dilihat dulu. Jika wasiatnya itu adalah menimbulkan mudorot yang sangat besar, ya, misalnya waktu yang lama, biaya yang mahal, belum lagi macam-macam lah, mudorotnya besar, maka dalam hal ini dimakamkan di mana saja boleh. Nggak apa-apa, tidak mengikuti wasiat berarti, iya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya itu masih memungkinkan, misalnya memiliki harta, ya, terus kemudian bisa dijangkau, ya, pergi ke satu kota berikutnya, maka dalam hal ini nggak apa-apa dijalankan seperti itu. Tapi dengan tidak menjalankan itu nggak jadi masalah. Kita nggak akan dituntut nanti di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Misalnya meninggalnya adalah di Mekah, ya, wes gowon mulai, wah ini sudah makamkan di sana saja. Ya wis enak ini meninggal di sana. Gawon mulai do Indonesia aku gak iso notok wajah. Ya, memangnya kalau sudah lihat, halo tak tinggal sih ya, apa begitu? Ya ndak, ya. Maka ikhlaskan saja, ya. Bahkan Bapak Ibu mohon maaf ini. Ada satu dalil, satu hadis Nabi, sampai Nabi mengatakan berbahagialah orang yang antara lahir sama meninggalnya tidak di kota yang sama. Dia lahir di mana, meninggalnya di mana. Sebab apa? Sebab itu nanti menjadi ukuran ganjaran pahala nanti di akhirat kelak. Lahir Indonesia, meninggal Madinah. Masya Allah. Ya. Lahir Surabaya, meninggal di Jogja, meninggal di Jakarta. Sudah makamkan di sana. Memang kalau di sana memang memenuhi syarat, diperbolehkan di sana. Nah, seperti itu. Sebab ada, yaitu seperti pernah terjadi satu perumahan, warganya meninggal, padahal warga perumahan ini sudah ada akad perjanjian. Sampai yang diminta desa setempat itu dipenuhi. Dipavingisasi, penerangan lampu makam, diperbaiki. Tapi begitu ada perumahan warganya meninggal, tetap sesuai KTP, suruh balik. Oh, zalim ini. Padahal makammu wis diapii apa, masa kamu tidak ada? Nah, nanti penuh ini nanti alasannya. Bayangkan, akses ke makam diperbaiki, pokoknya diperbagus, tapi tetap tidak bisa dimakamkan di situ. Oh, ujung-ujungnya mana? Ujung-ujungnya Lingkar Timur. Ujungnya iya kan? Lingkar Timur atau Kepote. Ya, seperti itu. Sedangkan pemakaman di Kepote campur tidak sama Nasrani. Campur, hanya cuma dibedakan apa ini? Jalan, mestinya tembok itu. Wong kita saja kalau melewati kuburan Kristen, kuburan non-Muslim, itu tidak boleh kita berjalan pelan. Kata Nabi, percepat langkah kalian. Sebab dikhawatirkan kalian terkena fitnah kuburnya. Loh, sampai kayak gitu. Jadi kita kalau melewati kuburan Cina atau apa, naik kendaraan, percepat. Ya, kecepatan kendaraan kita agak dipercepat. Seperti itu. Dikhawatirkan terkena fitnahnya. Lah kok ini malah dikuburkan sak komplek. Ya.
Jadi yang benar kalau bisa pemakaman Islam sajalah, sama-sama Islam. Itu jangan yang non Muslim, meskipun itu cuma dibedakan jalan. Nah gini, makanya Bapak Ibu sekalian yang punya kelapangan rezeki, ayolah urunan beli tanah. Beli tanah terus kemudian khusus yaitu Muslim. Untuk jamaah kita seperti itu. Maka ini ganjaran pahalanya tidak akan putus sampai hari kiamat, nggak akan putus. Sama seperti yang di Jakarta kan begitu ya, yang seperti itu. Ada orang yang wakaf tanah, Masya Allah. Ya, mulai dari perawatannya jenazah sampai pemakaman, sampai tukang galinya, free, nggak bayar, ditanggung. Masya Allah, ini pahalanya besar ini di hari kiamat kelak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak ya. Ya. Wa iyyakum jazakallahu. Terakhir. Oh ya. Siapa yang meninggal di Madinah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Betul. Ada itu dalilnya. Sahih dalilnya. Ya, tanah suci. Madinah terutama ini ya. Madinah. Hadisnya bunyinya Madinah soalnya. Madinah. Meninggal di Madinah. Maka aku akan memberikan dia syafaat. Jangan bunuh diri loh ya. Jangan. Meninggal di Madinah. Hah? Makamnya. Tidak harus dibagi. Ya, yang Madinah. Seperti itu, karena ada beberapa pemakaman. Kayak di Mekah itu ada pemakaman Ma'lah, ada juga pemakaman yang lain dan seterusnya. Banyak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ya, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah dan sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kelak Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.